Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tunggu-tunggu guru-guru kami jamaah salat maghrib majelis pengajian Masjid Jami yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, menyampaikan salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita melanjutkan kembali pengajian kita dalam tafsir Khazin jilid yang kedua pada halaman 100 jilid yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lalu bicara tentang ketidakpercayaan atau tidak berimannya orang-orang yang menentang Nabi Muhammad terhadap apa yang beliau sampaikan, Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sungguh berkata orang-orang yang kafir itu, yang ingkar, dalam hal ini ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad, in hadza illa sihrum mubin. Ini tidak lain adalah kecuali sihir yang nyata. Maksudnya orang-orang kafaru itu, orang-orang kafir itu, karena mereka mengingkari kebenaran Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bagaimanapun caranya Allah turunkan, tetap saja mereka tidak beriman, sampai mereka mengatakan, in hadza illa sihrum mubin. Al-Quran itu bukanlah apa-apa kecuali hanya sihir yang nyata. Jadi mereka menuding dan menuduh Nabi Muhammad itu berbuat sihir karena mendatangkan ayat Al-Quran. Ada yang lalu dituduhnya sebagai syair, dituduhnya sebagai sihir. Yang beriman mereka itu tidak, walau dengan cara apapun. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak memberikan hidayah kepada siapapun, termasuk pada orang-orang kafir ini. Karena yang memberi hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad saja tidak memberikan hidayah. Karena Allah tidak mendelegasikan. Tapi hanya Allah menyuruh nabinya berdakwah, memperingatkan, menyampaikan kebenaran, juga memperjelas mana itu larangan, mana itu perintah. Menyangkut dengan hidayah itu sepenuhnya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangankan kita ini, maka Nabi Muhammad pun itu tidak Allah berikan estafet ataupun delegasi untuk memaksa orang beriman, memaksa orang mendapat petunjuk. Karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni lau anzalna alaihim kitaba, kalaupun Allah menurunkan kepada orang-orang kafir yang ingkar kepada Nabi itu adalah Al-Quran, kama sa'aluhu, sebagaimana maunya mereka, dengan berbagai macam tudingan-tudingan mereka, lama amanu bihi. Lama maksudnya sungguh tidak. Lama amanu bihi, sungguh tidak beriman mereka itu dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi. Jadi tugas da'i atau tugas orang yang mengajak kebaikan bukanlah memaksa, melainkan hanya sebatas menyampaikan. Persoalan mendapat hidayah itu dari Allah Azza wa Jalla. Walaqalu, dan sungguh mereka mengatakan hadza, artinya Al-Quran itu sihrum mubin, sihir yang nyata. Jadi ada persamaan sebutan ya, sihir dari bahasa Arab. Nah, itu sihrun, sihir. Bahasa Indonesia kan haji hana tubai.
dia belajar ilmu sihir. Hanatakan sihir. Bahasa Arabnya sihrun, sihir. Jadi demikian sepintas bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi aneka perilaku orang-orang yang menentangnya, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah berputus asa. Bahasa Aceh, hana geti andu, bahasa Aceh. Kan hana mesti Nabi geti andu. Hana pensiun dini. Dan tidak menyerah, seorang pun Nabi tidak menyerah. Dalam semua kisah-kisah Nabi, tak ada satupun Nabi menyerah dengan keadaan. Termasuk Nabi Muhammad, hanati andu, hanaganyo hali lu hana li. Beda dengan katanya, itanya saya kali lige. Walui, ilir bejau, ti andu enan. Bahkan hanali kuimum, aku bekele aku ti andu aku thoyang dua sina. Nyan ti andu ukun sace. Artinya menyerah dengan ketidaksanggupan karena merasa tidak puas. Kita menyerah. Tiandu. Lu pihanduka bahkan istilah menyerahnya tiandu. Padahal yang tiandu kan cukup bahaya. Pula anduk dengan pinggang. Jadi menunjukkan bahwa tidak lagi bertanggung jawab dan tidak mau lagi untuk mengemban tugas itu. Tapi Nabi Muhammad, Al-Quran, kalam Allah, dituding sebagai sihir yang nyata. Tidak mengapa, bagi Nabi Muhammad tidak terpengaruh dan tidak meletakkan jabatan nubuwah, tidak meletakkan jabatannya sebagai nabi. Betapa beliau itu dicaci maki, bahkan tidak beriman oleh sebahagian kaumnya, termasuk dengan Al-Quran dan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan pada beliau. Berarti manakala kita mengajak kebenaran, memang lumrah, bukan aneh. Memang banyaknya tantangan. Yang dalam bahasa manajemen disebutkan resistensi. Karena orang-orang kafir Quraisy itu sudah demikian lama dengan keadaannya. Ujar Nabi Muhammad, ya robah. Kan tidak semua terima orang itu, resistensi. Itu memang sudah menjadi keadaan yang lumrah. Yang penting tidak berputus asa. Karena katanya kadang-kadang kaluma dengan keadaan sebelumnya. Keadaan sebelumnya kemangat, kaluma, kabiasa. Gerobah oleh Nabi. Jadi menjadi perlawanan bagi umatnya itu. Jadi maklumi sajalah. Terhadap seruan kebenaran itu pasti ada yang menentangnya. Kunuraceh nyata kau bungeh gute. Karena gute kamanga hinai mumak gero ilang udanya bantak kau abrigen ni. Nyata kau perdetriang bungeh cirape karena tempat musomji. Jadi memang itu dimaklumi. Takoh bungeh gute. Walaupun ino gute hantam dah pilih. Sudah jarang kita lihat kutu itu sudah jarang. Jamun kan pengaruh ini juga kuman-kuman di badan kita. Hari ini kutu sepertinya sudah nyaris tak terlihat. Ini jamun tayo si muter rata-rata belum tak tempat yang steril. Menyota cerah perdeting, takoh perdeting kapasti bengeh cirape. Karena di situ adalah tempat mereka bersarang. Jadi mereka terganggu. Maka menyotung kuimung yaklet urung main judi, yang pasti mengganggu main judi. Resistensi artinya menolak. Nabe macam-macamnya berkan hana. Maka kun pepatah pilih butui makna hum awalu kutubiat. Kiban ka berkan yang kemenai yang mangat. Maka ini otai nama yang baru, ana mangat le. Berkan ka mangat juga tiap bro berangkapat. Terus wali kota getah mai bet tiap berangkapat. Ka perlawanan ni tanya sebab kamangat tiap-tiap jumanan. Padahal tidak boleh, mesti dibenarkan, sudah bagus yang dibuat oleh Pak Wali, jangan buang sampah sembarangan atau lainnya. Jadi bukan justru kita mempertahankan apa yang sudah biasa yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan keadaan. Demikian juga dalam hal ibadah kita. Tanya sembahyang tarawih kamangat cucu dengan diplo kali yang karena kala dem lagi nya.
Nya mena tung kuimung pilih apa sebelah. Laju bermasalah. Kuimungnya kah hana le jak ju tengok hana yang undang le ju. Atau memang itanya hana simpatik. Lagi ibu-ibu buat pengajian yang pegah le tungku ni tu nyo getanyo urang agam bagi le tungku. Suami-suami itu harus bantu isteri di rumah. Suami-suami juga harus nyapu di rumah, harus masak di rumah. Yang dengar le ibu pengajian, kopah tungkunya. Yang gak nyan juga. Kaji yang guru gure katanya nyan. Kopah. Pah bagi pegah laki-laki boleh kawin dua. Nya kah hana pahle tungku. Hana ali tungku hana betul le. Orangnya betul itu nya ka salah ke. Mita tungku la ilom. Dengar dalam pengajian. Pada tungkunya, yang tungku tanya. Pah ke pegah mengkawin bunuh poligami itu halal, kau pegah juga tungkunya. Dah minta tungku ya. Kaku akhirnya tungku ya gahana undang legap. Gu pegah haju tu selera orang dengar pegah. Kakak le hukum, selera orang dengar. Nah ini juga bagian daripada masalah. Dan itu bukanlah objektif, tapi subjektif. Subjektif kan. Lagi katanya wino dengar ceramah, atas nama cocok dengan misi katanya. Cok ceramahnya share. Share apa kan? Nya memperkuat argumen tanya. Share masabahnya. Pah ke pegah legaknya ya hana selera katanya. Tasom. Hana pegah-pegah pak gop. Hana pegah-pegah pak gop. Jadi nai ladung ru wate ke pegah maksud banyak yang selera kita dari tengku itu kita sebarkan, kita share. Kiba begah tengku yang be nak dengar tengku raya begahnya. Yang tengku raya begah ka tengku but. Pah ke begah tengku raya nyan mulut hana harum ka hana share. Hana share ya. Ambat nya kata tanya kasom. Itu juga tidak fair. Itu maksudnya masih subjektif. Jadi kita tidak boleh subjektif sebenarnya di dalam ilmu. Tidak boleh subjektif. Mesti objektif. Walaupun itu tidak selera kita. Pada tengku A itu ada yang tidak selera kita. Tapi kan berarti yang lain salah. Bak tengku B nya na selera katanya. Nasi yang hana. Tapi yang na seleranya. Jadi tidak menafikan yang lain. Tidak menafikan yang lain yang tidak selera. Maka tidak ada seorang pun yang segiannya itu akan seutuhnya karena bukan Nabi. Jadi ada lebih, ada sisi kurang. Tidak semuanya lebih dan tidak semuanya kurang. Kalau agak hirin syid, bila mungkin di antara katanya, nyan tungku wak tanya yan. Nyan tungku gop. Padahal yang kebegah tungku tanya tungku gop kan ada sisi sama juga. Ada sisi sama. Jadi nyan subjektif. Baik. Kita lanjut lagi. Ayat berikutnya. Walaqadis tuhzi'u birusulim min qablika. Walaqadis tuhzi'a ya. Walaqadis tuhzi'a birusulim min qablika. Fahaqa billadzina sakhiru minhum. Ma kanu bihi yastahzi'un. Jadi orang-orang yang tadi menentang Nabi itu perilakunya ditunjukkan dengan cara istihza, pula-ula, pegat-wak bahasa Aceh. Pula-ula Nabi. Jadi Nabi diperolok-olok, nak tanggung-tanggung. Betul-betul bagi mereka itu memperolok Nabi. Maka ayat ini mengatakan sungguh mereka telah memperolok-olok Rasul. Bahkan bukan Nabi Muhammad saja, min qablika. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad pun diperolok-olok. Tidak sunyi Nabi itu diperolok-olok oleh umatnya. Seperti diperolok-olok Nabi Nuh oleh kaumnya ketika membuat kapal. Ainu yang puanyan, bukan melempau ora-ora karena bagi mereka memperolok-olok Nabi Allah Nuh membuat kapal atau perahu atau bahtera. Jadi ada istilah-istilah itu dalam tafsir.
Ada yang memberi istilah Nabi Nuh membuat kapal. Memang dibuat Nabi Nuh kapal. Ada diistilahkan Nabi Nuh membuat perahu karena dari kayu. Perahu itu dari kayu. Ada yang menyebutkan Nabi Nuh itu membuat bahtera karena di sana akan tinggal berbagai macam makhluk hidup. Bahtera. Karena itu alat transportasi, maka diambil oleh CV memberi namanya. CV bahtera misalnya, karena itu dianggap sebuah perjalanan, alat transportasi, ada lain-lain. Jadi mereka yang memperolok-olok Nabi Muhammad, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga diperolok oleh kaumnya masing-masing. Fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka mereka akan merasakan akibat, akan merasakan efek, akan merasakan resiko terhadap yang mereka perolok-olokkan itu. Nah, resiko ya. Memperolok-olok itu banyak resiko. Kita melihat di media. Banyak yang dulunya memperolok-olok Nabi Muhammad. Bagaimana ketika dia mati dalam keadaan yang tidak terpuji. Yang tertutup lidah. Menyutup lidah mungkin mentenggut. Nyokan tersebut tertet lidah. Berarti berat. Dan itu adalah sebuah kehinaan. Bagi yang memperolok-olok. Jadi Allah menyatakan. Sakhiru minhum. Mereka akan merasakan betapa ruginya mereka. Makanu bihi yastahzi'un. Dengan sikap mereka yang memperolok-olokkan Nabi. Qul siru fil ardi summanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakan olehmu hai Muhammad pada orang-orang yang memperolok-olokkan itu, siru fil ardi. Sampai ada terjemah bahasa Aceh yang mengatakan macam wait you orang galak. Wait you bula lang wait. Siru fil ardi. Ayo keliling saja, jalan-jalan saja. Wait, bertiga wait. Itulah yang pantas dikatakan tu orang perolok. Summanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan kamu akan melihat bagaimana resiko yang mereka terima. Gitu. Wait you. Bula wait. Anai teh kamu great. Aduh wait ji. Lagi orang kena main bola, sedang main bola. Mudah-mudahan jamaah kalau sedang main bola ya biar saja main bola di TV. Kita ngaji saja. Nanti juga yang hobi nonton tu kenal bola. Ada jam 20, ada jam. Kau je mana nyoh nak buat le selama Piala Dunia aku pray buat le. Untuk cok piala, hana cok piala akhirat, cok piala dunia le. Jadi akhirat tetap. Jadi maksudnya itu ketika orang itu lalai sebenarnya ada risiko. Ada wait. Main laju hinan. Ya watak karabe, kena. Itu maksudnya ada risiko aba-aba. Dan itulah yang Allah suruh katakan pada orang-orang yang memperolok Nabi, betapa mereka berliha-liha. Mereka berleha-leha di atas permukaan bumi, tapi pada akhirnya nanti mereka itu akan Allah berikan resiko, punishment, hukuman, sanksi kepada mereka berbentuk azab terhadap sifat mereka yang mendustakan. Risikonya nanti hari kiamat. Ini dunia hana aja. Hana secara nyata risiko. Urang hana sembayang, hana risiko secara nyata dunia. Hana risiko tak kempeng legaknya na. Hana sembayang nah, nyo hana peng le hana sembayang. Ketika hana risiko dunia, tapi risiko itu nanti. Maka pegang dalam Al-Quran semua bentuk risiko dalam fi'il mustaqbal. Dalam kata kerja nanti. Summanduru kapreh drebe. Kaun tu kaun yang kentu cerita ji. Kaun tu itulah bentuk-bentuk ancaman yang tidak kontan Allah berikan di dunia. Baik. Kita lanjut ayat berikutnya. Qul liman ma fis samawati wal ard. Hai Muhammad kata Allah, tanyakan pada mereka. Kita yang lihat.
Liman ma fis samawati wal ard, milik siapa yang ada di langit dan di bumi, atau bukan milik siapa apa yang di langit. Bumong langitnya supo ju tanya. Citanya yang bawanya, supo langitnya, supo bumonya. Punya siapa bumi dan langit ini? Coba Nabi Muhammad tanya sama mereka. Jangan terceek sekali mereka. Bek cangklak tat uringnya. Orang-orang kafir yang menentang Nabi. Tanya mereka itu. Punya siapa langit dan bumi ini? Yang geun bahasa Pesenalu. Bahasa Pesenalu. Musyakalah. Salah haji. Pesenalu. Qul lillahi. Allah gayu tanya. Tapi jawab juga ke. Qul. Pegah. Ba urangnya. Bitero lillah, langit ini lillah, milik Allah, bumi ini lillah, milik Allah. Padahal kan tahu juga mereka itu milik Allah, cuman mereka tak sadar. Bahasa Aceh hanai teroi bahwa ini adalah milik Allah. Kataba ala nafsihir rahmah, dan Allah memberikan atau memberlakukan pada dirinya itu dengan kasih sayang. Karena Allah memberikan kasih sayang, maka yang menentang Allah, Allah biarkan. Orang kafir tidak ibadah, tidak salat, tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada Nabi. Tapi karena Allah Ar-Rahmah memberi rahmat, kan Allah biarkan. Tidak Allah berikan azab. Orang tidak salat, ya Allah biarkan. Hana merasa risiko kontan. Karena Allah maha pengasih, maha penyayang. Jadi kebiarkannya maksudnya begitulah Allah masih sayang dengan orang-orang yang melawannya sekalipun. Padahal kalau Allah mau, Allah bisa saja mengazab mereka secara spontanitas. La yajma'annakum, dan sungguh akan dihimpunkan semua mereka ila yaumil qiyamah, kepada hari kiamat. La raiba fihi, yang tidak diragukan lagi pada kiamat itu. Di kiamat itu ada namanya hari ba'as, hari bangkit. Ada namanya hari hasyar, kita berkumpul. Hari mizan, kita ditimbang amal kita. Dan hari hisab, diaudit, diperiksa amal-amal kita, la raiba fi, itu tidak diragukan. Dan itu adalah semuanya hak, semuanya pasti. Dan sebagaimana disebutkan di dalam doa talqin mayat. Karena sering tahu kaji tafai, kepingat, bak jenazah yang kam meninggalnya, didengar oleh jenazah dan juga didengar oleh yang belum jadi jenazah. Kan kita dengar juga. Sampaikan di sana wa annan nara haqq. Orang yang kam meninggalnya, lumpa ingat badron bahwa nerakanya butuina ben mungkin pura-pura. Wa annal jannata haq, dan surga itu ada, bukan itu hanya untuk menggembirakan saja, tapi memang betul surga itu ada dengan kenikmatannya. Maka wa annal jannata haq. Wa annal azaba haq, azab itu ada, bukan digertak. Allah bukan menggertak kita, bukan seperti kita saling menggertak sesama diri kita. Ada yang menang gertak, ada juga yang kalah gertak. Yang sayang tetapnya kalah gertak. Kita yang gertak baik kalah, walaupun tabi bintik kalah, gertak baik kalah. Nah, jadi kalau bicara tentang azab bukan gertak, karena memang itu adalah sesuatu yang wajib diimani. Maka wa annal azaba haq. Nanti dibaca kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bermadzhab Hambali, bahwa membaca doa talqin itu sangat bermanfaat. Membaca doa talqin itu bermanfaat bukan hanya yang sudah meninggal, bahkan lebih utama bagi yang sedang menanti meninggal. Jadi talqin itu sesuatu yang sunat dibacakan. Baik dalam mazhab Syafi'i, apalagi dalam mazhab Hambali sebagaimana diikuti oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
dalam kitabnya Ar-Ruh. Ada dalam bahasa Arab dan hari ini sudah banyak diterjemah dalam bahasa Indonesia, Ar-Ruh ya. Kemudian alladzina khasiru anfusahum, dan orang-orang itu akan rugi diri mereka sendiri. Bukan orang lain yang rugi, tapi diri mereka sendiri. Fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Kita lihat penafsiran, sebutkan dalam tafsir Khazan ini. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qulillah, firman Allah. Katakan hai Muhammad, siapakah yang memiliki langit dan bumi? Katakan olehmu, lillah, itu adalah milik Allah. Hadza su'alun wa jawabun. Ini adalah pertanyaan dan ini juga jawaban. Tah pertanyaan, limam ma fis samawati wal ard. Pertanyaan. So tanya Allah. Qul lillah. Katakan olehmu itu adalah milik Allah. So jawab, ya Allah sih. Jadi Allah yang bertanya, Allah yang menjawab. Maka metode ini dalam ilmu didaktik, ilmu cara mengajar adalah metode tanya jawab oleh yang bertanya dan menjawab juga oleh yang bertanya tadi. Diambil ayat ini, sistem ini, metode ini oleh pengarang penulis kitab Masailul Muhtadin, yaitu kitab Masailai. Kiban sistem Masailai merujuk pada cara Allah. Pertama bertanya, yang kedua Allah jawab sendiri. Tanyong siat bawanya nian supo langit, yo supo bumi yo. Pegah siatnya nata Allah. Jadi pertanyaan satu, jawaban satu. Bukan sistem tanya jawab. Maka Syekh Daud yang menulis kitab Masailal, kitab yang paling kitab dasar kan. Minatnya ya buat banek minah jamun, liah tamat Quran raya langsung Masailal Muhtadin. Soal, jika kita ditanyai orang kita berapa perkara Islam itu, yang tahu tanya. Orang tulis kitab tanya kan? Kita kan ada tanya. Soal, jika kita ditanyai orang kita berapa perkara rukun Islam itu, yang tanyanya yang tulis kitab. Jawab bahwa, yang jawab so, Razi, jawab bahwa rukun Islam itu 5 perkara. Yang metode tanya jawab. Dan itu sangat mudah bagi kita memahami. Maka metode itu bagus sekali. Sebagaimana Allah ajarkan di dalam ayat ini. Cuman nanti duduk gepinah sebuah kalimat. Soal, jika kita ditanyai orang kita, gepinah kita. Ditanya mentang, soal jika kita ditanyai orang, hana payah kita. Takut ditanyai orang lain, hana jawab. So tanyanya orang lain. Oh, orang lain apa yang jawab? Orang kita baru jawab. Jadi orang kita itu maksudnya jika kita tanya minimal sama muslim, kita harus paham itu. Nyaur lain urusan ngaurin di luar muslim kan urusan dengan perkara-perkara iman, maka jika kita ditanyai orang. Tapi guru-guru kita tidak menyebutkan jika, karena bahasa Jawi jika itu kadang disebut jaka. Soal jaka kita. Kalau guru-guru kita dulu membacanya jaka. Soal jaka kita ditanyai orang kita, karena memang bahasa Jawa itu jaka, bahasa Indonesia jika. Nah, maka tidak mudah juga dipahami bahasa itu, karenanya harus tamu guresit kan, tanya juga. Kitab Jawi itu kalau nggak ngaji nggak juga bisa. Ambil kitab Jawi suruh baca tuh, nggak bisa juga dia pahami. Mamaknya dia tanya, anak bapak kita 8 tulis mama yang kan mak tuh. Mama di sana adalah adik ayah atau abang ayah, sama dengan paman. Maka oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang yang di Banjarmasin
rahimahullah taala itu membuat catatan kaki kitabnya. Karena beliau menulis dalam bahasa Martapura di sana, di Banjarmasin. Le bahasa Martapura, Banjarmasin, ditulis dalam kitab gaknya. Termasuk dalam kitab yaitu Tuhfatur Raghibin, kitab lipih. Itu banyak disadur bahasa Banjarmasin, yaitu bahasa kabupaten beliau tinggal, Banjar Martapura. Le bahasanya hadepu danyo, terjemah, tulis yuk. Ini kalimat ini maksudnya. Jadi jangan sampai nanti kita salah menterjemah. Nah, lagi tanya orang Banda Aceh, baruh tanya orang baruh kan? Berbeda. Baruh kita adalah utara. Nya sini ho baruh, gede baruh. Nya barat, baruh, timur, dunong. Jadi baruh kita kan semua paham. Hok aja, bujak baruh saat. Berarti jak gede. Sementara di Aceh besar atau sebagian Banda Aceh mengatakan baruh itu adalah bawah. Hanya kata nu baruh saat kacok silap. Nya berarti kau baruh yang minta silap. Uyub. Nah, jadi diucap sama tapi maknanya berbeda. Mama dalam bahasa Jawi itu bukan artinya ibu, tapi artinya paman. Nah, jadi kan harus paham juga. Makanya saya ini juga ditanya orang, apa kalau kita baca kitab Jawi itu langsung memahami? Belum tentu memahami karena persoalan bahasa itu. Ya, katuk beteh. Ya. Makna daripada ayat ini adalah Qul ya Muhammad. Allah mengatakan pada Nabi Muhammad lihaula'il mukadzibina al-adilina, terhadap orang-orang yang tadinya disebutkan pada ayat belakang karena mereka mendustakan Al-Qur'an, al-adilina mendustakan keesaan Allah bi rabbihim. Tanya mereka liman mulku ma fis samawati wal ard. Siapa yang memiliki langit dan bumi? Fa in ajabuka. Citanya yang lihat. Dah upu jawab. Muna fa in ajabuka. Citanya upu jawab. Padahal Allah kita pozit. Man. Kan sering tidak kalian. Aci kata yang tak guna upu jawab. Aci kata yang tak guna nabahui. Itu Allah sudah menggunakan gaya-gaya bahasa seperti itu. Wa illa menyohana itu jawab pegah saat. Fa akhbirhum anna dzalika. Katakan oleh Muhammad pada mereka lillahilladzi qahhara kulla syai'in, itu adalah milik Allah yang maha perkasa terhadap segala sesuatu. Qahhar. Jadi salah satu nama Allah Al-Qahhar, yaitu yang gagah dan perkasa, maha perkasa. Maka kita orang Islam bagus kalau qahhar, kalau maha gagah dan maha perkasa. Jadi orang Islam bah bergagah God. Hanjup tersungkup-sungkup orang Islam. Tersungkup-sungkup. Bergagah, bergairah, bercerah, berceria, berpenampilan bagus. Itu karena salah satu nama Allah Qahhar, artinya maha gagah. Beluyu. Wa mulku kulli syai'in, dan Allah memiliki segala sesuatu. Wasta'bada kulla syai'in, dan beribadah kepada Allah oleh segala sesuatu. La lil asnam, baik bersama dengan berhala. Berhala itu yaitu yang mereka sembah itu fa innaha mawatun. Yang kayak sembah mayat ya awaknya. Sembah berhala, sembah benda mati, mawat. Tidak ada fungsi sama sekali. La tamliku syai'an, dan berhala tidak memiliki sesuatu apapun. Wala tamliku li nafsiha, bahkan dirinya sendiri tidak dimilikinya. Berhala watai taso. Aku kenal ni. Hanai tengkeh di berhalanya. Hana api. Taphok lagi aku phok li Nabiullah Ibrahim. Kakan cow. Jadi apanya yang disembah? Ini di dalam pernyataan Allah di dalam ayat ini. Karena itu bukan zat yang memiliki, tapi itu adalah dimiliki.
Wa innama amruhu bil jawabi uqbal soal, adapun memberikan jawaban setelah bertanya, liyakuna ablaghu fit ta'kid, untuk memudahkan dan menguatkan ingatan kita di dalam segala sesuatu dalam menjelaskan. Yang gekeun sistem untuk menguatkan ingatan. Pegatlah tanya jawab. Ditanya lalu dijawab supaya mudah untuk belajar. Maka cara belajar salah satunya yaitu cara jawab pertanyaan. Disebut dengan jamun cerdas tangkas. Dudo berubah menjadi cerdas cermat. Cerdas cermat. Fahmil Quran menyino. Cerdas cermat, maka cerdas cermat. Kalau mandu murun cermat yang cerdas. Dan kalau mandu murun cerdasnya cermat. Berapa jumlah rasul yang wajib kita ketahui? Nah, orangnya cerdas, tapi hanya cermat. Getepu 25, tapi hanya jawab laju. Berapa rasul-rasul yang wajib kita ketahui? Nanti sore saya jawab. Ya, hanya cermat. Getepu. Tidak bisa spontan, maka butuh cermat, butuh teliti dan butuh akurat, validitas istilahnya. Baik, tunggu-tunggu kalian katuh 28 menit ya, mudah-mudahan ada manfaat dengan pengajian kita pada surah Al-An'am di halaman 100 kitab Tafsir Khazin jilid yang kedua. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.